Oke, ini sesi sore hari ini membawa kepada tidurasi. Diurapi untuk sebuah misi. Jadi kita dipanggil, saya mau tanya, anggota KTM di sini angkat tangan. Oke, visi misi KTM coba katakan dengan lantang dan kuat. Oh, mati bagaimana? Tidak boleh mati dulu. Tidak boleh mati karena harus menjawab dengan baik. Kalau tidak, bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus dan Romo Yohanes pendiri kita. Romo Yohanes Bapak pendiri. Visi misi KTM. Baru dibahas. Aduh, Mon, memalukan saya saja. Aduh, gimana nih? Dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus. Apa coba? Mati sudah. Pelayan distrik, ini PR besar bagi distrik Melbourne, visi misi KTM. Ini dipanggil untuk sebuah misi, tapi visi misi KTM tidak tahu bagaimana kita. Oh, semua ya, semua. Jawab dulu semua. Oke, ini mic-nya. Ke depan biar semua dengar. Oke, visi misi KTM harus tahu dulu baru saya lanjut pengarahan. Kalau enggak saya tutup. Karena ini semua sudah lulus kelihatan. Gini dulu. Sini, semua. Harus jawab dengan tegas loh ini. Batilah sudah, nanti saya lapor Romo Yohanes ya. Lupa suster. Dalam kuasa Roh Kudus menghayati sendiri, menghayati dan mengalami sendiri cinta Allah yang hidup dan membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Ya, 80%. Lumayan lah, lumayan. Jadi dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati cinta kasih yang membawa kepada persatuan itu dengan Allah, lalu membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Jangan lupa ya, ini PR besar bagi distrik. Bagaimana kita sebagai suatu komunitas, kita tidak mengerti visi misi kita apa. Makanya agak kacau sedikit karena enggak tahu kan. Kekacauan terjadi karena kita tidak tahu dan menghayati, mengalami visi misi yang sudah diberikan oleh Romo Yohanes. Sehingga kita nyasar ke sana, kita ke situ, lalu pelayan selnya pusing, pelayan wilayahnya pusing, pelayan distrik, bahkan pelayan umum dan gembala umum pusing. Ini harus pengajaran rutin tentang visi misi KTM. Sama visi misi kita, Putri Karmel, CSC, KTM sama. Makanya kalau saya ngajar, saya akan tanya Putri Karmel, visi misinya tahu nggak? Jangan sampai udah tua pun nggak ngerti. Betul, kalau kita tidak tahu visi misi, kita akan nyasar kemana-mana. Karena itu udah digariskan secara jelas oleh Bapak pendiri, dan memang itu sangat injili. Jangan lupa, jadi harus tahu dulu visi misi. Oh deh, ini ujian pertama, yang kedua belum. Ya sebenarnya saya nanti sejarah karismatik saya tidak mau buat banyak, tetapi saya mau memberi tentang karisma Roh Kudus, lalu kita mau mendaftar karena esok mau workshop. Apa yang selama ini kita sudah alami. Nah, jadi kita mau melihat dipanggil kepada suatu misi yang mulia dan agung seperti amanat Yesus di dalam Injil dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Beritakan apa? Injil. Kalau kita visi misi kita apa? Alami dulu kasih Allah, lalu membawa orang untuk mengalami pengalaman yang sama. Iya kan? Amanat agung Kristus lalu dikonvert ke visi misi KTM selalu nyambung. Kenapa? Kita mau membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Pengalaman kasih Allah yang menyelamatkan. Jadi jangan lupa,
Nah, lalu kita harus kenal dulu karisma, ini namanya karisma ya, diberikan kepada gereja, kepada masing-masing kita secara beda-beda. Masing-masing kelompok ya, masing-masing anggota di dalam gereja itu punya karunia masing-masing. Jadi kita perlu mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya ini contoh ya, kekasan di KTM itu selain doa Yesus juga namanya adorasi. Ini kekasan. Makanya di Melbourne ini saya bersuka cita ketika saya datang. Kalian sudah memulai adorasi ke gereja lokal yang dalam keterbatasan kalian berani untuk melangkah. Itu hal yang luar biasa. Tidak semua KTM melakukan itu di distrik yang lain. Lihat kelebihan KTM Melbourne, walaupun agak kacau sedikit, tapi lumayan. Lumayan, udah bisa melayani umat lokal. Itu hal yang luar biasa. Yang tidak tahu yang di situ tolong diterjemahkan temanmu ya. Nah, soalnya kasihan juga kan. Jadi maksudnya apa? Misalnya kekasan ya, ini namanya karisma. Memang ini diberikan kepada gereja. Rahmat yang diberikan kepada gereja untuk kita semua. Tapi KTM dibimbing khusus karena mengalami dulu lalu membawa orang lain. Beri saya air minum bolehkah? Beri saya minum ya. Memang saya ini sampai di sini kena dingin lalu batuknya mulai muncul. Oke, tapi enggak apa kok, masih bisa bicara. Jadi kita lihat contoh ya, misalnya gini. Ini adorasi sebagai sumber karismata. Kita punya itu karisma. Membawa orang lain untuk mengalami Yesus di dalam adorasi. Banyak kelompok kategorial di dalam gereja. Entah Legio Maria lah, atau studi kitab suci beda. Mereka membawa orang lain kepada Yesus dengan cara mereka. Ada studi kitab suci, ada Maria, lalu kita ada adorasi. Nah itu namanya kekasan. Pegang itu, belajar lebih lagi untuk bisa berkembang. Jangan hanya pergi adorasi dari gereja 1 ke gereja 2 ke gereja 3. Hanya orang yang sama saja. Padahal KTM di sini 100 lebih. Kasihan amat yang 6 orang itu ya. Ya kan? Kasihan enggak? Kasihan tidak? Kasihan kan? Ini penting, ini jangan tertawa. Nanti esok kita mulai workshop ini jangan main-main. Setelah workshop, setelah itu semua pergi pelayanan. Jangan setelah workshop tinggal di rumah, nggak bisa. Karunia diberikan untuk membangun iman orang lain, bukan untuk sambil masak, nggak bisa. Jadi kita lihat adorasi ini bagus, itu karisma kita yang diberikan Tuhan kepada gereja. Melalui KTM kita berkembang di situ. Jadi kalau kita sudah punya kekasan, kembangkan itu. Layanilah gereja lokal dengan karisma yang sudah Tuhan berikan kepada komunitas. Jangan hanya 6 orang, jangan hanya 7 orang. Bila perlu 170 berapa, semua gereja di Melbourne bisa Anda layani di dalam adorasi. Kemuliaan Tuhan akan nyata di Melbourne lewat Anda. Amin atau tidak? Amin. Nah, ini PR. 2 sudah PR loh. Visi misi tadi belum hafal, nanti dihafal. Yang kedua lebih berat lagi. Tadi kan cuma hafal kan? Sekarang kita bekerja. Yang kedua ini yang berat. Berarti kesimpulannya enggak usah hafal. Gimana Dodo? Hafal dan lakukan. Bawa orang lain untuk mengalami Allah lewat apa? Adorasi. Ya doa Yesus mungkin Anda sibuk kok enggak apalah. Tapi ajarkan kepada umat sambil nyetir, entah naik tram lah, entah naik apa, bis lah, sambil doa Yesus. Hal-hal seperti itu, sesederhana itu. Saya gembira ketika ikut mobil-mobil yang mengantar kami, mereka menyetel lagu-lagu rohani. Itu kan mengingatkan kita untuk apa, selalu hidup di hadirat Allah seperti tadi Suster Theo katakan.
Kita mendengar hal-hal seperti itu membangun iman kita. Santa Teresia Lisieux dalam satu hari dia mengingat Tuhan Yesus itu 23 jam 57 menit. Berarti dia lupa Yesus berapa menit? Kan saya balik ini. Santa Teresia Lisieux mengingat Yesus dalam satu hari satu malam 23 jam 57 menit. Berarti dia lupa berapa menit? Berarti sesuai apa? Moto KTM. Hidup di hadirat Allah. Vivit Dominus in cuius conspecto sto. Allah hidup dan aku berdiri di hadapannya. Santa Teresia sudah lulus jadi orang kudus. Lalu kita ini padahal sudah diberi sarana ini oleh Romo Yohanes loh. Iya kan? Selalu hidup di hadirat Allah. Allah hidup dan aku berdiri di hadapannya. Caranya sesimpel yang dilakukan, yang diajarkan Romo Yohanes. Sebut nama Yesus itu ikut. Bukan, detakan jantung. Alamak, mau detakan jantung. Aduh, Yesus. Kan Romo kan bilang begitu kan? Yang senior itu kan ketemu Romo kan? Romo selalu bilang apa? Kalau doa Yesus itu sudah terbiasa, detakan jantung itu yang keluar adalah apa? Yesus, Yesus, Yesus. Betul ya Bapak ya? Yang sudah, mana Ibu Uli? Udah pindah tempat ini. Aduh, betul kan? Nah, itu sesimpel itu untuk hidup di hadirat Allah. Ini maksudnya ini, aduh ini pembukaan aja sudah setengah jam. Nanti saya langgar semua slide itu, nanti saya ke kesimpulan, enggak apa deh. Nah, jadi kita dipanggil untuk semakin bersinar. Ini kan pendahuluan kan. Pendahuluan itu udah 2 PR. Tahun depan walaupun saya tidak datang, saya akan memberi pesan kepada yang mau datang. Tanya lagi visi misi. Loh, ini hal penting. Ini udah lewat. Kita dipanggil sebagai komunitas Kristus ya. Jadi ini Yesus, Kristus, Mesias, Dia yang diurapi. Kita dipanggil untuk menjadi Kristus yang lain. Dipanggil sebagai komunitas membangun tubuh Kristus sebagai gereja. Jadi untuk apa kita membangun tubuh Kristus di dalam gereja lokal? Pelayanan kepada gereja lokal. KTM itu jelas. Komunitas ini jelas. Kita di bawah uskup diosesan setempat. Kita di bawah hierarki paroki setempat. Taat kepada uskup, taat kepada imam. Di paroki setempat, berikanlah bakat karunia yang Tuhan berikan kepadamu masing-masing. Tidak usah pakai nama KTM. Banyak KTM di daerah-daerah melayani gereja tanpa membawa bendera KTM. Tapi dari situ orang melihat, ini siapa ya ibu ini rajin sekali membersihkan gereja. Rajin datang dekor altar, datang membersihkan kain altar, selalu rajin misa. Orang akan lihat bahwa pasti ini KTM. Kenapa? Karena sesuai komitmen kita, sesuai panggilan KTM bekerja di bawah paroki masing-masing. Di sini kalian udah mulai. Jadi tidak usah yang besar-besar, bersihkan gereja, mendekor bunga, membersihkan kain altar, itu suatu pelayanan. Saya akan beri contoh. Satu hari kami pergi pelayanan ke suatu keuskupan. Dan misa pagi itu banyak sekali umat yang datang. Saya banggalah, wah umatnya di gereja ini kok begitu. Yang undang kami bukan KTM, tetapi Dewan Paroki.
Nah, langsung wah ini gereja ini begitu hidup ya, misa pagi aja lah penuh. Setelah misa kami masih doa, biasalah kita masih doa. Rupanya yang ikut misa harian begitu banyak ini orang-orang KTM yang di paroki. Bangga enggak? Bangga. Taunya dari mana? Mereka tunggu kami di luar gereja. Suster kami KTM, suster kami KTM. Lalu saya dalam hati, inilah buah yang sudah tumbuh di dalam komunitas. Komitmen yang diberikan Romo Yohanes rupanya masuk bukan hanya telinga kiri keluar telinga kanan, tapi sudah mengendap. Saya mengenal beberapa anggota KTM yang mengatakan begini, suster, saya kalau tidak misa pagi itu rasanya ada satu yang kurang di dalam hari saya. Kerinduan itu tumbuh dari mana? Hal-hal kecil tiap pagi walaupun kadang berat, lama-lama menjadi kebiasaan sehingga ekaristi pagi itu menjadi apa? Makanan harian yang kalau tidak makan itu rasanya ada yang kurang. Ini jelas kan? Jelas. Jadi itu KTM, makanya ini kan saya Putri Karmeli. Saya mau mengatakan, kalau saya KTM, saya bangga menjadi KTM. Saya bangga menjadi Katolik itu jelas. Tapi sekarang sebagai komunitas, saya bangga menjadi KTM. Kenapa? Romo Yohanes sebagai Bapak pendiri memberikan garis-garis yang jelas yang perlu, yang menuntun kita untuk sampai kepada tujuan. Pertanyaannya, sudah misa pagi seminggu sekali belum? Angkat tangan. Ya sudah, coba angkat tangan saya mau lihat. Yang kan di komitmen kita kan selain hari Minggu, 7 hari itu ada 1 hari yang wajib kita misa pagi. Misa harian, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yang lainnya kemana? Oh, makanya, bagus juga ya mereka ya. Hebat sekali anak muda ini. Jadi maksud saya, ini Romo memberi kita itu step demi step. Sehari, seminggu sehari, lama-lama ada kerinduan, apalagi di kota kan kadang misa siang, ikutlah. Jadi lihat, Romo menuntun kita sedikit demi sedikit, 1 hari dulu. Setelah itu kerinduan itu tumbuh, lalu mulai naik tingkat 2 hari. Lihat, nanti kita akan masuk ke situ. Ini sudah lewat. Kamu, ini di sini ada, biar saya, sorry Bishop. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita lihat, kita semua sudah menerima pengurapan. Artinya apa? Kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Kita sudah diurapi. Kita sudah disegarkan, disemangati. Sehingga pengurapan itu bukan hanya status, tapi kita misi. Setelah diperbaharui, misi kita apa? Misi kita apa? Semakin bersemangat membagikan kasih Allah sesuai visi misi kita. Jadi saya referennya akan kembali ke visi misi. Tadi airnya di situ ya. Misinya retret itu minggu pertama ya, biar tidak kena flu dulu. Ini udah minggu kedua kena flu pula, kan panas dingin tidak jelas ya. Ramalan cuaca tidak berlaku di Melbourne. Luar biasa. Karena apa? 1 jam hujan, 1 jam panas, setelah itu angin kencang. Nah, sejarah pembaharuan saya mau singkat aja ya. Ini Konsili Vatikan kedua, jadi kita lihat bersama dulu ya. Tahun 62 sampai 65, jadi Paus Yohanes ke-23 ya, mau memulai konsili itu, Paus membuka ya jendela simbol lah. Datanglah Roh Kudus, perbaharuilah keajaiban-keajaiban pada zaman ini seperti pada zaman Pentakosta atau
seperti Pentakosta baru. Maksudnya apa? Paus sebagai pemimpin gereja menyadari bahwa untuk suatu perubahan perlu Roh Kudus. Ini penting. Gereja mulai terbuka. Ini Konsili Vatikan itu memperbaharui, mereformasi gereja keseluruhan. Kenapa perubahan itu terjadi? Hanya dalam kuasa Roh Kudus. Dan lagu Veni Creator, datanglah Roh Kudus, inilah yang dikumandangkan gereja terus menerus. Makanya tiap kali Pentakosta nyanyinya apa? Ya Roh Kudus, itu sekuensi Pentakosta kan? Sekuensi Pentakosta. Jadi hari Minggu Pentakosta sebelum bacaan Injil ada nyanyi namanya sekuensi Pentakosta. Ya Roh Kudus datanglah. Itu gereja selalu memohon Roh Kudus untuk memperbaharui, meremajakan kembali semangat umat. Ini pesan dari gereja melalui para bapak gereja. Para paus selalu memanggil, mengundang putra putri gereja untuk selalu diperbaharui, diremajakan semangatnya. Umur boleh tua, tetapi semangat tetap muda. Makanya ini para KTM senior ini boleh lutut bergetar berdiri. Tidak akan mengubah hati kita yang berkobar-kobar untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Tidak, jangan lupa. Ini tugas kita yang sudah diurapi. Misi kita untuk mewartakan bahwa kabar sukacita itu bukan hanya milik saya. Kabar sukacita ini milik semua orang. Dan semua orang supaya harus tahu bahwa mereka perlu mendapat kabar sukacita. Saya mau sharing di Meratus. Romo Yohanes minggu lalu baru pulang dari Meratus dan saya sangat kagum, terkejut. Saya bulan Mei ke Meratus, pulang pinggang saya tidak bisa angkat. Tapi Romo Yohanes tetap tegak jalannya. Saya dalam hati, ini orang tua semangatnya melebihi kita yang masih muda. Romo pulang dari Niwak, Bapak Ibu, Niwak itu mungkin Bapak Ibu tidak ada gambaran satu pun. Jalannya Tuhan Yesus yang tahu. Kita naik mobil itu seperti naik kuda. Saya sudah pegang itu mobil yang pegangan atas selama 4 jam, pulang encok ini. Saya seharusnya rencana 1 minggu, 2 hari saya bilang Romo Epi, saya pulang ya. Saya tidak bisa bangun, saya sudah pergi urut tidak bisa. Esok beli tiket, saya langsung ke bandara pulang ke Jawa. Ke Malang dokternya bilang, suster, saraf suster itu agak sedikit lecet ya. Kenapa ya suster? Nggak, saya pegang itu mobil begini selama 4 jam. Pantaslah encok. Tapi Romo kemarin bisa sampai sungai itu saya sampai, hah? Ini seorang Romo Yohanes ya. Saya terpacu, saya mau pulang, saya mau pergi lagi Meratus. Romo bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya cuma 1 hari saja. Lihat, para volunteer KTM, nah ini saya nyasar ke KTM karena berhubungan dengan misi. Bagaimana orang-orang Dayak Kaharingan di Kalimantan itu bisa mendengar warta sukacita. Dari siapa? Dari orang-orang muda KTM yang berani meninggalkan semua kemewahan, meninggalkan semua yang serba ada, pergi ke pegunungan Meratus. Bapak Ibu, tidak ada sinyal. Saya sudah beberapa kali ke sana, tidak ada sinyal di Meratus. Hanya ada sinyal, sekarang mereka pasang Starlink di paroki kita yang sekarang dipegang Romo Epi, namanya Paramasan. Dari Banjarmasin sampai Paramasan itu 5 jam. Itu jalannya masih mulus, puji Tuhan. Tapi mau ke Niwak, mau ke Bumbu Yamin, naik sepeda motor seperti kita naik kuda. Lihat. Anak-anak muda yang berani tinggal di tengah hutan
Makanya enggak usah ditanya. Saya mau sharing aja. Waktu saya ke sana, Romo Epi, Pak Willy tidak ikut. Romo Epi sama satu volunteer, sama Romo Eugene, kami berempat naik mobil kita, ya Triton itu agak tinggi ya, mobil bagus sebenarnya. Tapi karena jalannya itu tidak bagus ya jadi sakit juga. Kami ke sana volunteernya pergi pelayanan ke kampung yang lebih jauh lagi. Sampai di sana udah siang. Kami minta kunci mereka itu di tetangga, orang-orang Dayak gitu. Mereka udah biasa simpan kunci di situ. Kita masuk ke dalam, buka periuk, tidak ada apa-apa. Semua bersih, tidak ada satupun makanan. Kami bawa pop mie, memang ada donatur khusus yang tiap bulan drop mie dan telur. Jadi kami pergi bagi-bagi ke pos-pos KTM, 5 tempat. Ya udah, jadi sebenarnya mie yang untuk volunteer, kami rebus dan kami makan lagi. Kasihan juga. Ya kasihan juga, tapi apa boleh buat? Mau beli makan, tidak ada makanan. Walaupun kita punya uang, nggak ada makanan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang donatur, ya saya tidak usah sebut namanya, memang dia punya usaha yang dealer sembako. Jadi dia rutin tiap bulan memberi makan untuk volunteer kita di Meratus itu. Dia antar sendiri bapak itu beras, telur, mie. Itu yang paling gampang untuk disimpan. Kan tidak ada kulkas. Kan gitu kan. Terus bagaimana mie ini supaya jadi hijau? Saya pergi cari pucuk daun ubi di hutan. Jadi Romo Epi masak, saya bilang Romo saya pergi cari daunnya biar agak hijau sedikit mie-nya. Saya pergi petik daun ubi, jadilah kami. Duduk makan, sudah mau selesai, volunteernya datang, padahal udah habis. Aduh, Tuhan Yesus ini luar biasa. Kita tertawa saja, mereka bilang, ya apa suster, Romo makan aja, kami masak lain. Maksudnya masak lagi mie yang kami bawa itu. Segitunya loh, para saudaraku. Makanya saya ketika makan yang agak sedikit bagus itu, saya ingat para volunteer, kenapa? Mereka pingin makan tapi tidak ada. Punya uang tapi tidak ada. Karena di tengah hutan. Dan mereka berani meninggalkan semua kemewahan dunia ini. Pergi ke hutan, cari apa? Makanya Yesus mengatakan kepada Yohanes, kepada orang Farisi dan lain-lain Israel. Untuk apa? Pergi ke padang gurun. Apakah pergi lihat orang pakai jubah bagus? Kan enggak kan? Untuk apa? Mereka berani tinggal di tengah hutan untuk menyampaikan kabar baik yang sudah dia alami. Nih, Papa Ibu sudah mengalami kabar baik itu. Apakah sudah sampai kepada orang di sekitar kita? Ini PR lagi, 3 PR. Volunteer kita, mereka ke kebun. Karena kami juga ikut ke kebun. Jadi ketika musim menanam, mereka mewartakan Yesus ini bukan di gedung seperti ini, di ladang. Ketika sambil membuat lubang untuk tanam padi, mereka bercerita mengenai Yesus, belajar Rosario, Salam Maria, belajar Bapa kami, belajar atas nama Bapa sambil membuat lubang untuk tanam padi. Kalau kumpulkan orang di rumah nggak ada, musim panen di kebun, musim nabur di kebun, 1 bulan tidak pulang, mereka volunteer ikut ke kebun. Itu kerja volunteer kita yang di Meratus. Dan saya bangga dengan volunteer KTM. Nah, sekarang ini saya nyasar, walaupun pengarahan saya ini diurapi untuk bermisi. Nanti kalian saya akan ini ada Andi sudah bisikin saya. Kalian harus memberi persembahan untuk mereka karena mereka butuh sepeda motor. Serius ini. Jadi nanti kalian kumpul uang untuk beli sepeda motor 1 untuk mereka. Karena kemarin mereka butuh sepeda motor, ada yang sudah beri masih kurang 1. Nanti saya pulang bawa uang untuk 1 volunteer, untuk 1 sepeda motor untuk Meratus. Setuju tidak? Wah,
Aduh, luar biasa Tuhan Yesus. Kenapa? Sepeda motor kita bagus-bagus, yang besar itu apa namanya? Trail. Tetapi walaupun badannya gagah, karena jalannya tidak gagah, akan ambruk juga. Jadi kita habis uang itu bukan karena volunteer makan. Reparasi motor, reparasi mobil itu jauh lebih mahal dari makan volunteer. Tapi demi mewartakan Yesus. Satu jiwa diselamatkan lebih berharga daripada satu motor. Ya kan? Lihat harganya tidak bisa kita beli. Dan banyak pembaptisan di gereja kita di Pamarasan. Saya lihat statistiknya itu air mata saya mengalir. Lihat di tengah hutan banyak pembaptisan. Dan sudah ada PAUD juga. Anak-anak kecil itu dikumpulin para volunteer, tiap sore mereka datang main di rumah kita. Oh ya, di rumah kita lah ya. Maksudnya di rumah volunteer itu kan kita punya kan. Di rumah kita dan mereka mengajar. Dan Bapak Uskup datang, Bupati datang, Kapolres datang. Mereka menari dengan bagus. Lalu Kapolresnya bilang apa? Saya sudah tugas di sini 8 tahun. Belum pernah melihat orang menari seindah anak-anak ini. Siapa yang mengajar? Para volunteer. Dan lagunya apa? Lagu rohaninya punya kita. Padahal yang berkunjung orang Muslim. Dia muji-muji. Lihat, ini kita bangga ya. Jadi kita doakan para volunteer. Saya sudah nyasar ya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting saya bawa pulang motor, itu aja. Pasti ya. Aduh, lega aku deh. Sudah sampai berita ini, saya akan lanjut slide berikutnya. Nah, maksud saya gini Bapak Ibu, kita sebagai satu kesatuan komunitas, banyak anak muda kita yang terpanggil untuk jadi volunteer, itu luar biasa. Karena apa? Di tempat seperti di Meratus itu, kalau orang bukan panggilan, dia akan kabur. Ketap-ketip, tidur di kamar, tidak ada listrik, terus mau cari apa? Ya kan? Ngelihatin langit-langit tak berlangit itu. Kan ada langit-langitnya. Rumah yang tidak ada langit-langit. Lihat langit-langit langsung ke langit yang langit berbintang. Kan gitu kan. Lalu mau cari apa anak-anak itu? Saya bangga sebagai KTM, saya bangga memiliki anak muda yang punya semangat. Setiap kali lubang ini mereka buat, ada nama Yesus, ada orang yang mendengarkan. Lihat, pertanyaan bagi kita, apakah setiap pekerjaan yang kita lakukan, misi kita, apakah nama Yesus orang lain dengar atau tidak? Atau nama Yesus itu kita sembunyikan? Nah, ini tugas utama kita, ini PR-nya sudah 4, ini penting. Wah, ini Susah Petra, ini PR-nya banyak sekali. Lihat, dari sini kalian mungkin tidak bisa ke Meratus, ke Merauke. Sekarang di Palu, itu lebih pelosok lagi katanya, hanya saya belum pernah pergi. Karena kebetulan saya tidak urus KTM lagi. Tahun depan selesai tugas saya mau lagi di KTM. Doakan supaya tidak terpilih. Karena saya suka ke Meratus. Saya tidak tahu, saya senang sekali ke Meratus. Walaupun ya ke tengah hutan, saya menemukan sukacita di Meratus. Tidak tahu kenapa itu hati saya itu. Ya dimanapun saya senang, tapi ke Meratus saya bahagia sekali. Kenapa? Tidak ada sinyal, itu jauh lebih membahagiakan. Tidak ada gangguan dari luar. Nah, kalau kalian sih bekerja butuh sinyal. Kalau kami, sudahlah. Yang penting Yesus didengarkan orangnya udah cukup. Oke, jangan tidur. Saya buat begini supaya kalian tidur. Kalau tidak, saya mau ikut ini saja. Kalian tertidur semua, saya tahu. Saya cerita aja begini, yang penting isinya di situ. Nah, karismatik lahir itu di dalam adorasi. Lihat,
awal mula para dosen mahasiswa di universitas mana Suster Theo? Tadi kami dengar dari YouTube itu bunyinya apa? Duken. Tapi tadi dia bilang dukenes apa gitu? Duken ya. Nah, duken. Mereka adorasi, lalu mengalami pembaharuan. Roh Kudus turun ketika Bunda Maria dan para rasul berdoa. Ini poinnya di situ, lihat. Para mahasiswa dan para dosen mengalami pembaharuan pencurahan Roh Kudus ketika mereka berdoa di depan apa? Sakramen Maha Kudus. Benang merahnya ada. Roh Kudus turun ketika orang berdoa. Bunda Maria dan para rasul berdoa menantikan Roh Kudus. Bukan pergi belanja di pasar. Gimana? Annabel tertawa, tersentuh dia. Jadi walaupun kerja di toko itu harus ingat Roh Kudus. Makanya datang rekoleksi. Jangan. Lihat, orang berdoa baru Roh Kudus turun. Ini contoh, dulu para rasul Bunda Maria berdoa sungguh-sungguh. Menantikan, kan Yesus bilang, kamu akan mendapat Roh Kudus. Nantikan itu. Mereka berdoa. Bukan mereka tidur. Jangan lupa, para mahasiswa dosen mendapat pencurahan Roh Kudus ketika mereka berlutut di hadapan Yesus. Ini tidak main-main. Dan ini salah satu karisma kita. Tiap kali kita berlutut di hadapan Yesus, itulah Roh Kudus turun. Lalu para petugas itu mulai bersabda. Sabda itu datang dari mana? Dari Roh Kudus. Tidak main-main. Dan kita perlu belajar untuk karunia ini. Karena penting untuk pelayanan. Jangan hanya 1-2 orang saja. Kita semua sebenarnya punya karunia itu. Hanya karena kita kurang pede. Tapi itu esok lah, ngapain saya ngomong sekarang ya, tidak boleh. Tidak boleh ini. Esok. Lupakan itu dulu. Besok. Tidak boleh. Nanti saya lompat lagi ke situ. Tidak boleh. Esok baru kita mulai ini. Lihat. Pusat pengalaman, lihat pencurahan Roh Kudus dalam keheningan di dalam sakramen. Baca riwayat para kudus. Kalau tidak devosi sakramen Maha Kudus, selain itu dan Bunda Maria, Rosario, tidak ada cara lain. Semua riwayat para kudus, coba dibaca. Tanggal 7 September, Paus baru mengkanonisasi namanya Santo Carlo. Anak muda yang punya devosi di dalam sakramen Maha Kudus. Lihat, dia misa tiap hari. Dia adorasi, dia rosario. Ini zaman modern loh, milenial ini ada seorang namanya Carlo Acutis dari orang kudus. Apa yang dia lakukan? Dia pergi misa, dia pergi adorasi, dia doa rosario. Dan semua riwayat orang kudus kalau kita baca, 3 hal ini tidak pernah bergeser. Jadi kalau mau jadi kudus, hanya itu. Dan itu di dalam gereja kita dapat. Tidak usah cari di luar, di dalam gereja Katolik. Tidak di dalam gereja yang lain. Jadi berapa menit lagi? Dua 12 menit lagi. Tuhan Yesus. Saya langsung ke kesimpulan. Saya tertawa ini ada sukacita yang luar biasa karena poin yang utama sudah masuk. Yaitu meratus. Ya, karena tidak ada kesempatan untuk meratus. Jadwalnya padat. Tapi karena pas juga kan sesinya misi loh. Jadi pas ini misinya KTM itu di Meratus. Tapi para saudara, semua misi KTM itu diakui di dalam gereja. KWI memuji KTM dalam hal volunteer. Jadi kita boleh bangga,
Meratus, Merauke, sekarang di Sulawesi, di Palu. Hanya saya belum ada bayang karena belum pernah. Terus ada volunteer mobile itu yang mereka keliling kemana-mana. Dibutuhkan di paroki di mana. Nggak tahu jumlahnya berapa ya Romo. Saya tidak hafal. Hai? 40. Ini kurang banyak. Harusnya 60. Tapi KTM punya uang untuk membiayai kok. Karena mereka makan juga tidak terlalu banyak. Makan seadanya cukup. Yang penting Yesus ada di dalam hati orang-orang yang mereka layani. 40 ini sebenarnya kurang. Makanya nanti ada lagi binus di Malang. Nanti binus di mana untuk menjaring lagi. Karena ini lahannya udah banyak. Jadi kita boleh berbangga KTM. Punya anak muda. Anak muda itu mereka bukan pengangguran para saudaraku. Mereka mau break bekerja 1 tahun. Mereka misalnya sudah tamat SMA mau break, belum melanjutkan kuliah, mau volunteer dulu. Itu kita bangga ya anak-anak itu. Atau setelah kuliah tidak mau kerja dulu, dia mau ngambil 1 tahun untuk pengalaman di misi. Itu panggilan para saudaraku. Jadi kita dukung mereka. Oke, ini tidak perlu. Udah deh, ini sudah lewat kan tadi? Semua sudah lewat. Udahlah. Nah, ciri khas. Jadi ini tetap setia. Ini tadi kan, ini sebenarnya udah lewat juga. Kita taat pada siapa? Magisterium itu siapa? Dari paus, dari bapak uskup, sampai ke pastor, paroki, imam. Ini magisterium gereja. Kita perlu taat kepada tradisi, setia kepada tradisi. Jadi kita ketaatan itu bukan ketaatan yang membabi buta, tapi perlu kita taat. Kenapa? Kalau gereja mengajar, berarti itu suatu kebenaran yang akan disampaikan kepada seluruh umat Katolik. Jadi tidak main-main. Lalu ekaristi. Nah, ekaristi ini di KTM salah satu komitmen yang penting adalah ekaristi sebagai pusat. Lihat. Pusat ekaristi. Oh 20, tadi katanya 10. Aduh, mereka saya sudah tewas-tewasnya begini, udahlah. Ya udah nanti soal lain. Oke, karismata itu membangun umat. Bukan sensasi kita buat supaya orang ini pengalaman yang hanya sensasi, sesaat, bukan. Tapi itu membangun tubuh Kristus yaitu umatnya. Nah, Maria tadi saya sudah ngomong juga model bahwa penerima Roh Kudus pertama itu Maria. Kapan? Ketika malaikat Gabriel datang, Maria, engkau akan mengandung. Engkau dari Roh Kudus lagi. Ya kan? Ini bahasa saya ya, jangan ikut ya. Tapi supaya dengar. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan melahirkan seorang anak. Lalu Maria bilang apa? Enggak mau Bukan. Di dalam iman Maria tunduk dengan taat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lihat, Maria tunduk kepada kehendak Allah di dalam iman. Aku ini hamba Tuhan. Tidak ada cerita lain. Jadi perjalanan Maria ini cuma begitu. Awal mula menerima kabar, kemudian Yesus lahir, mengungsi ke Mesir. Lalu ditutupnya apa? Setelah Yesus mati. Tutupnya di mana? Ini kita mau lihat benang merah nih. Roh Kudus awal mula malaikat datang. Lalu tutup di mana? Aduh, tutupnya di mana Maria? Yang ada Roh Kudusnya ini. Berdoa bersama para rasul menantikan siapa? Roh Kudus. Jejaknya Maria ini di situ. Sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus wafat, lalu apa? Menanti Roh Kudus. Ini model bagi kita.
bahwa Roh Kudus itu yang harus selalu dinantikan. Teladan Maria ini penting di dalam gereja. Dan bagi kita KTM penting. Makanya model kita untuk menanti Roh Kudus seperti Maria. Taat pada kehendak Allah. Lalu selalu tekun berdoa menantikan Roh Kudus itu. Dan itu yang dilakukan gereja sampai sekarang. Ini tidak usah. Karena 10 menit. Prinsip-prinsip Katolik. Karismatik di dalam Katolik. Lihat, hierarki dan otoritasnya itu jelas. Lihat. Karismata tidak menggantikan hierarki. Harus dimengerti dengan jelas ya. Uskup, imam tetap memiliki otoritas dan ajaran. Di dalam pelayanan sakramen jelas. Kita sebagai anggota harus taat. Hierarki otoritas jelas. Sebagai anggota KTM, ketika Bapak Uskup mengatakan tidak, kita taat. Sebagai pemegang otoritas di dalam gereja, baik Bapak Uskup, minta nasihat apa yang harus kami lakukan. Makanya KTM harus sering pergi audiens dengan Bapak Uskup. Minta nasihat, minta saran, minta bimbingan untuk melangkah. Ini jelas. Makanya kemarin saya tanya kepada Robi dan lain-lain. Kalian sering gak pergi memberi laporan kepada Bapak Uskup? Pergi audiens, laporan perkembangan KTM. Apa yang sudah dilakukan, kesulitannya apa. Harus jelas. Karena KTM, komunitas, statusnya jelas di bawah keuskupan diosesan. Itu jelas. Jadi harus taat. Di bawah lagi levelnya paroki, pastor paroki. Kalian melayani di situ. Kalau pastor paroki mengatakan tidak, kita dengan rendah hati tetap harus menerima, minta saran, minta nasihat. Bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Jelas ya. Lalu selain itu ketertiban dan kesatuan. Roh Kudus itu tertib. Tidak sebarang. Roh Kudus itu membawa persatuan, kesatuan hati, bukan memecah belah. Makanya di dalam KTM, kalau ada perpecahan, berarti bukan karya Roh Kudus. Tetapi karya ego masing-masing. Masing-masing mau mempertahankan prinsipnya, mau mempertahankan egonya, sehingga membawa perpecahan. Kalau Roh Kudus bekerja, ada kesatuan hati di dalam pelayanan. Tidak ada keterpecahan kalau itu Roh Kudus bekerja. Sekali lagi saya tegaskan, kalau di dalam KTM ada perpecahan, berarti bukan karya Roh Kudus. Tetapi karya egoku, ideku, prinsipku, kamu harus tunduk pada prinsip saya. Dan orang lain tidak dianggap. Itu bukan karya Roh. Karena memecah belah anggota. Kalau karya Roh, semua akan bersatu hati. Membangun komunitas, membangun gereja di mana kita berada. Dan membawa semangat baru. Berlangkah bersama dalam satu kesatuan, bergandengan tangan, mewartakan kasih sesuai visi misi. Itu jelas. Ini agak keras saya ngomong. Kenapa? Tidak boleh ada keterpecahan di dalam komunitas. Harus dijaga kesatuan. Sebagaimana gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita meneladan gereja, kita juga harus bersatu. Karena kita anggota gereja. Yang berikut, lalu kita lihat. Nah ini, belum muncul saya sudah ngomong, jadi ini tidak perlu. Otak saya lebih cepat daripada tangan saya, udah deh. Nah, yang berikut adalah, apa ini bahasanya? Edifikasi gereja. Maksudnya apa? Di dalam gereja,
Karisma-karisma ini untuk membangun iman, membangun kasih dan persatuan. Dikuatkan satu, ini sudah lewat juga, sudah saya ngomong semua. Nah, baca sendiri aja ya, saya minum air. Tolong dibaca sendiri. Saya harus minum air dulu. Lihat ya, yang benar adalah apa karisma ini? Untuk pelayanan, bukan prestise. Karisma itu diberikan dan kita bertanggung jawab para saudaraku. Kalau diberi karunia, kalau kita tidak gunakan, saya akan beri contoh ya. Walaupun itu, dulu saya studi di STFT, karunia saya itu mati. Kenapa? Ketika pelayanan, ada sabda, bahwasanya ini jelas sabda ini. Tapi otak saya mengatakan, apa betul? Apa betul? Saya sampai keringat dingin. Karena saya mengeraskan hati saya bahwa itu tidak mungkin. Ada satu kali kami adorasi, di samping saya ada suster siapa ya? Ada seorang bapak, itu saya seperti diberi gambaran begitu jelas, duduk di belakang pintu, di depan pintu sana, pintu belakang. Jantungnya itu bolong, tapi saya melihat itu jantungnya itu merapat. Tapi otak saya ini mengatakan, kamu pokoknya, masa sih? Saya sampai keringat, saya gemetar. Terus lalu dalam rasa takut itu, saya hanya berdoa, Tuhan, berikan sabda ini kepada suster lain biar diucapkan, karena saya lihat dengan jelas bahwa jantung ini merapat, kan ada lubang tapi dia menutup, saya lihat jelas. Maksudnya dalam iman saya melihat bahwa ini jantung ini tertutup. Terus tiba-tiba ada suster di samping saya, ada seorang bapak jelas seperti yang di dalam hati saya, duduk di belakang pintu, jantungnya bocor, sekarang sudah menutup. Saya langsung, badan saya ringan, lalu saya noleh ke suster itu. Saya menangis. Dan saya setelah itu ngaku dosa karena saya mengeraskan hati saya kepada dorongan Roh Kudus. Lihat. Dan sabda itu persis seperti yang di otak saya yang mengatakan, enggak mungkin, mana mungkin, tidak betul. Setelah itu saya bertobat, saya mengaku dosa bahwa saya tidak begitu dorongan. Dan saya memang berdoa, taruhlah sabda ini ke suster lain. Karena otak saya mengatakan tidak mungkin. Padahal mata iman saya mengatakan itu jantung itu tertutup. Dan memang betul. Seminggu kemudian bapak itu datang lagi mengatakan, dokter bilang jantungnya yang bocor itu sudah tutup dan dia udah sembuh. Jadi itulah karunia. Nah, karismata kalau itu diberikan tergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan untuk kebanggaan diri. Jadi kalau kita diberi karunia, bukan untuk membanggakan diri, tetapi kita menerima dengan tangan terbuka Tuhan yang memberikan. Dan karunia itu untuk membangun sesama, bukan untuk pamer diri. Tadi saya beri contoh ini bukan untuk membanggakan diri, tapi saya mau share bahwa saya menutup hati untuk Roh Kudus. Dan itu saya bersalah karena menolak karya Roh Kudus. Makanya harus mengaku dosa. Kalau udah gitu ngaku dosa, karena kita itu tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan. Sudah selesai semua ke adorasi. Kemarin waktu kita sama Karis kan saya berbicara tentang adorasi secara singkat ya. Tapi ini juga saya tidak akan bicara soal adorasi secara ini. Tapi saya mau mengatakan apa? Adorasi adalah momen intim kita dengan Tuhan. Dan adorasi adalah, kemarin saya katakan di Karis itu, kita belajar hidup seperti di surga. Di surga para kudus memandang Tuhan dari muka ke muka. Kalau adorasi,
kita memandang Yesus. Santo Thomas Aquino mengatakan dalam mata iman kita memandang itu Yesus. Mata jasmani kita melihat hostik kecil. Tetapi iman kita mengatakan Yesus. Dan yang mengatakan Yesus adalah hanya orang Katolik. Agama lain tidak. Mereka akan mengatakan itu roti kecil. Tetapi orang Katolik mengatakan kalau itu di depan sakramen Maha Kudus itu Tuhan. Tidak ada lain. Makanya kita jadi orang Katolik itu bangga. Dan bukan hanya memandang ya. Kita makan. Tuh. Waktu saya studi. Seorang Romo itu dia memberi filsuf. Dia bilang dia pakai bahasa Jawa. Dan bahasanya kasar. Oke, 10 menit lagi ini memang udah kesimpulan kok. Dia bilang begini, ini Romonya. Para frater dan suster. Kalian tahu tidak? Kamu itu makan Tuhan Allah. Pakai bahasa Jawa. Siang bolong saya itu masih ngantuk-ngantuk. Lalu saya buka mata. Kok makan Tuhan Allah? Dan itu nancap di otak saya sampai hari ini. Bahwa kita orang Katolik makan Tuhan Allah. Para malaikat tanda kutip mungkin iri ya. Kok manusia yang berdosa ini tiap kali boleh makan Tuhan? Bangga enggak makan Tuhan? Bangga tidak? Bangga. Walaupun kita orang berdosa, Tuhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan mau datang bukan hanya untuk kita pandang, tetapi kita boleh memakan. Makanya pengalaman Santa Faustina ketika ada yang datang terima komuni dalam penglihatannya, Yesus kok seperti didorong untuk masuk ke dalam orang itu. Terus Suster Faustina bertanya, kenapa Yesus seperti engkau itu dengan paksa masuk? Lihat. Lalu Yesus bilang, memang dia tidak pantas, tetapi ini karena saya sudah taat, saya tetap harus masuk. Terima komuni bukan main-main. Persiapkan diri baik-baik. Kalau tidak Yesus dengan terpaksa datang dan masuk. Menyedihkan. Karena Yesus sudah berjanji. Dia akan tinggal di hati kita. Walaupun kita tidak pantas. Makanya Santa Faustina mengatakan. Yesus itu seperti didorong dengan terpaksa. Untuk masuk. Ketika seseorang datang komuni tidak pantas. Makanya KTM juga diwajibkan sebulan sekali ngaku dosa. Betul? Udah ngaku dosa belum? Belum. Lihat. Semua ini Romo Yohanes itu tulis ini bukan untuk dirinya. Untuk kita. Doa Yesus, baca kitab suci, ekaristi, ngaku dosa. Itu bukan untuk Romo Yohanes. Tapi untuk kita, Putri Karmel, CSC, KTM. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau belum ngaku dosa, ada bisop di sini. Ada Pastor Baroki ngaku dosa ya. Nah, dipanggil untuk semakin bersinar. Ini apa? Kita sebagai penerima menjadi pemberi. Kan kita udah terima nih. Karismata bukan untuk diri sendiri. Tetapi untuk melayani tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki perannya sendiri. Tubuh ini punya ini lihat loh. Mata, tangan, kaki. Masing-masing punya fungsinya. Tidak mungkin tubuh ini jadi mata semua. Ya kan? Harus ada yang jadi kaki, seperti Dodo ini kan kakinya banyak ya, dia jalan sana, jalan sini, ya kan? Tidak mungkin kita yang sudah tua jadi kaki kan? Betul. Dia nanti lari ke sana, speaker ini bunyi, dia lari sana, itu kaki. Dan dia memang punya talenta. Kalau saya jaga sound system bunyi semua. Kan bukan talenta kita, nah ini, lihat. Hal-hal kecil seperti ini. Tetapi sangat berguna. Kalau dia tidak jalan sana sini. Saya sudah teriak sampai batuk-batuk pun kalian tidak dengar. Ya kan? Terima kasih Dodo. Jadi semua anggota memiliki peran yang unik. Para KTM senior.
Jangan bilang kami tidak pelayanan pergian. Tugas Bapak Ibu yang senior jauh lebih penting menjadi Musa yang mengangkat tangan siang malam sehingga Yosua yang masih muda ini pergi berperang dan banyak setan kalah. Lihat, orang tua aja, oh kami sudah tua, enggak bisa nyanyi, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Berdoa, sudah berdoa belum? Udah berdoa belum? Belum kan? Nah, PR lagi nih. Sudah mendoakan para volunteer di tengah hutan belum? Sudah mendoakan KTM muda yang melayani ke sana kemari karena kaki mereka masih bagus. Sudah belum? Belum. PR untuk yang senior. Jangan mengatakan kami sudah tidak bisa apa-apa. Kalian adalah Musa yang mengangkat tangan siang malam untuk seluruh anggota KTM, untuk gereja dan dunia. Tugas yang utama. Kami di Biara, ada suster kami yang lansia. Saya selalu bilang ini rosario berjalan. Setelah misa sambil menunggu makanan dari dapur, dia putar di antara rumah lansia itu rosario. Setelah makan, olahraga, jalan-jalan, kan namanya orang tua ya jalan pelan-pelan. Kan sudah lumpuh separoh tapi masih bisa rosario keliling. Saya kalau ketemu mereka, saya tiap kali sebelum pergi, saya akan pergi minta blessing dulu. Berkati, susah doakan ya. Dia akan catat. Pelayanan kemana saja dia oke. Itu saya tahu dia akan rosario. Lihat. Tugasnya dia berdoa. Makanya KTM senior jangan mengatakan kami sudah tidak bisa apa-apa. Enggak. Keunikanmu adalah apa? Jadi Musa. Yang lain berperang. Jelas ya, yang senior jangan bilang kami tidak bisa apa-apa. Itu bahasa yang saya tidak mau dengar. Betul ya Bishop ya, kita tidak mau dengar. Tidak mau ini semua, saya mau beri PR untuk Anda. Oh ini ketakutan. Nih, ketakutan ini penting 5 menit. Ketakutan yang harus diatasi. Karisma saya kurang bagus. Nah esok kita latihan. Lalu yang bagaimana kalau gagal? Tadi pagi yang pujian yang senior kan? Ibu Linda dan teman-teman. Mana Ibu Bernadette? Sudah kabur ini. Udah kabur ya? Benaran kan kabur tuh. Lihat orang tua walaupun ngematnya terlambat juga. Kalau udah tutup mata ya udah nyanyi aja itu bagus. Saya salut itu mereka walaupun ngematnya tidak pas tapi kalau udah tutup mata nyanyi dengan sungguh-sungguh itu bagus. Jangan takut salah nanti gimana. Bagus itu mereka walaupun tidak bisa nyanyi. Maksudnya bukan tidak bisa nyanyi. Musik lari lain mereka lari lain. Tapi tetap nyanyi dengan sukacita. Itu makanya saya langsung berdiri dari sudut sana. Saya bilang ini hebat. Ini manusia hebat. Hanya kurang latihan. Itu saja. Ya kan kurang latihan saja kan. Makanya harus perbanyak latihan. Jangan mau nyanyi dulu baru latihan. Jam terbang itu menentukan hasil. Artinya apa? Latihan. Nah, bagaimana gagal? Apalagi gagal. Lihat ini penting. Karisma apa yang telah Tuhan berikan kepadaku? Jangan sampai Tuhan bilang apa yang ada padamu ku ambil. Loh, mau dengar kata itu? Saya tidak mau dengar. Jangan sampai Tuhan mengatakan apapun yang ada padamu ku ambil lagi. Saya tidak mau dengar. Talenta Tuhan berikan, kembangkan itu supaya berbuah banyak. Jangan disimpan, nanti Tuhan ambil semua baru gigit jari lagi. Sudahkah aku gunakan melayani? Belum, makanya harus melayani. Ini pertanyaan penting. Apa komitmenku sebagai seorang KTM?
Lebih rajin lagi adorasi, lebih lagi meditasi, lebih terbuka dengan karisma Roh Kudus, dan berani melangkah dalam iman.